Hai, aku Dinia. Jadi hari ini aku akan bahas tentang paradoks keinginan. Kenapa ketika kita terlalu menginginkan sesuatu itu justru malah susah ya buat kesampaian. So, welcome to Jadi gini, pernah nggak sih kamu itu lagi pengen banget sama sesuatu, misalkan, kenapa ya jodoh aku nggak datang-datang? Kenapa ya aku gini-gini aja? Kenapa aku nggak bisa punya uang segini-gini? Karena ternyata aku pernah baca di buku, di dunia ini tuh ada yang namanya paradox of desire atau paradoks keinginan. Dimana ketika kita semakin pengen banget, semakin menggebu-gebu, semakin mengejar, justru malah yang terjadi itu sebaliknya. Everything changes in life runs way. Itu kayak udah nggak asing lagi ya mungkin sama kata-kata itu. Kenapa sesuatu itu semakin dikejar itu semakin menjauh? Karena kita nggak pernah ngasih space buat sesuatu itu datang atau bahkan sesuatu yang lebih. Karena terkadang sesuatu yang semakin sedikit atau rasa ingin kita yang semakin sedikit, justru yang datang itu malah lebih dari apa yang kita mau. Pernah nggak mungkin kejadian di hidup kamu yang kayak gitu? Kalau kamu mungkin percaya atau enggak sih nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya mungkin yang bisa kita lakukan ya. Yang jelas kalau menurut aku sebagai manusia kita itu cuman bisa untuk mengurangi intensitas dari rasa ingin yang sangat berlebihan. Terkadang rasa yang seperti ini tuh sebenarnya adalah sebuah penderitaan. Semakin kita membesarkan sebuah rasa ingin, mungkin menurut kita itu bagus ya, karena mungkin kita punya sikap optimis atau dan lain sebagainya. Tapi semua itu berawal dari penderitaan. Kok bisa? Karena ketika kamu terlalu menginginkan sesuatu, maka apa yang akan ada di pikiran kita itu adalah menghalalkan segala cara. Itu adalah kemungkinan yang terburuk. Jadi kalau kita nggak bisa mengkontrol, dan kita akan terus-menerus menuruti rasa ingin kita terhadap sesuatu, maka sesuatu yang kita inginkan di dunia ini tuh sebenarnya nggak akan ada habisnya. Jadi harus gimana nih biar kita tetap bahagia, nggak terlalu terjerat sama penderitaan akibat rasa ingin itu? Ya kita harus keluar dari siklus ini dengan cara lepas dari rasa ingin yang berlebihan. Mungkin di sini aku bakalan share 4 prinsip hidup yang bakalan mencegah kamu dari rasa keinginan yang berlebihan. Setelah mungkin aku udah share ya tadi konsep tentang paradox of desire, kenapa sebenarnya kita itu sebagai manusia itu nggak boleh banget nih pingin sesuatu yang sampai menggebu-gebu, itu nggak boleh. Jadi ini adalah 4 prinsip hidup yang bisa kita terapkan untuk terlepas dari penderitaan atas menuruti semua keinginan yang berlebihan ini. Yang pertama adalah prinsip hidup epikureanisme. Prinsip ini mengajarkan kita untuk lebih memprioritaskan sesuatu kesenangan yang bersifat lebih jangka panjang dan lebih bermakna. Contohnya ya, misalkan kita punya 2 hobi nih yang sama-sama bikin senang. Yang pertama itu kita suka baca buku atau investasi atau nabung gitu ya. Yang kedua itu kita juga suka belanja gitu. Nah, dari 2 kesenangan ini, 2 hal yang buat kita senang ini, mana kira-kira yang lebih bersifat jangka panjang dan lebih bermakna untuk kedepannya? Secara logika mungkin kita bisa berpikir ya, kalau misalkan kita suka dengan baca buku dan kita memprioritaskan itu, maka akan semakin banyak wawasan untuk kita. Dan wawasan itu akan terus berguna dan akan terus mengikuti kita kemanapun kita pergi. Tapi misalkan kita memprioritaskan belanja, mungkin kesenangan itu hanya ada ketika kita mendapatkan barang itu. Dan barang belanjaan itu juga akan kita pakai mungkin di momen-momen tertentu. So, dari prinsip epikureanisme ini lebih mengajarkan kita ke bagaimana kita memprioritaskan antara 2 hal yang sebenarnya sama-sama membuat kita senang, tapi mana nih yang lebih bersifat jangka panjang dan lebih bermakna untuk kedepannya. Dengan punya prinsip ini, maka rasa keinginan kita akan lebih tersaring untuk lebih memprioritaskan rasa keinginan kita atau kesenangan kita ini untuk hal-hal yang benar-benar berguna dan bermanfaat di masa yang akan mendatang. Kemudian yang kedua adalah prinsip esensialisme. Ini adalah prinsip hidup di mana kita lebih baik untuk mengfokuskan ke sesuatu yang benar-benar penting. Misalnya nih, ketika kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mungkin menurut kita banyak opsi itu bagus ya, berarti kita punya kesempatan nih untuk melihat hal-hal lain. Tapi secara tidak langsung itu juga akan menghancurkan, karena kita akan terlalu banyak mencerna sebuah informasi atau sebuah pilihan yang berpotensi untuk salah pilih. Jadi misalkan nih kita sudah tahu nih prinsip esensialisme itu seperti apa, dan kita dihadapkan oleh opsi beberapa objek nih yang harus kita pilih mana yang sebenarnya benar-benar penting. Nah dari situ kita akan memetakan dari semua opsi-opsi itu mana nih yang lebih berguna untuk kita ke depannya. Karena mungkin ini relate banget ya sama kita yang misalkan belanja di mall. Kita dihadapkan dengan berbagai opsi pilihan, yang mana kalau kita nggak punya prinsip ini, kita nggak bisa menyaring, maka kita akan punya
punya hasrat untuk menginginkan semuanya dan berakhir apa? Borong. Ya kan, mungkin ini relate banget nih sama ciwi-ciwi nih yang biasanya kayak gitu. Jadi misalkan ketika kita udah tahu prinsip esensialisme ini, maka kita nggak akan lagi disibukkan dengan overthinking sama hal-hal yang sebenarnya itu yang nggak penting-penting banget, yang kita itu sebenarnya nggak ingin-ingin banget untuk mencapai itu, seperti itu. Jadi orientasi kita, tujuan kita untuk menggapai sesuatu ini benar-benar hanya difokuskan ke sesuatu yang benar-benar penting. Dan itu menurut aku akan jauh lebih menenangkan sih, daripada kita terus terjebak dengan banyak keinginan, apalagi yang sampai over berlebihan, tapi ke banyak hal yang sebenarnya semuanya itu juga nggak penting-penting amat. Dan yang ketiga adalah prinsip hidup stoikisme. Bagaimana kita mengendalikan diri lebih bijaksana untuk menentukan apapun yang kita inginkan. Sebenarnya ini bukan tentang bagaimana kita menghilangkan keinginan itu dengan cara kita gak mau untuk punya keinginan apapun sama sekali di dunia ini. Bagaimana kita bisa lebih bijak untuk mengontrol rasa ingin itu, untuk menentukan apakah keinginan itu benar-benar dibutuhkan atau enggak gitu. Aku punya tips lagi bagaimana cara mengontrol sebuah keinginan agar enggak semua yang ada di dunia ini atau apapun yang ada di angan-angan kita itu harus banget kita dapetin ketika itu juga. Misalkan nih, aku punya tabungan 50% dari harga mobil dan itu kurang 50% mungkin sekitar 80 jutaan. Aku nggak bisa nih seenggak bijak itu buat menentukan nih kayaknya aku harus beli mobil 2 bulan lagi atau aku harus cukup nih tabunganku dalam jangka waktu sekian gitu. Menurut aku itu kurang realistis dan cenderung akan kayak menekan pikiran kita aja sih, yang mana artinya ya kita nggak bisa mengendalikan diri untuk itu. Caranya itu kalau menurut aku misalkan kita kurang 80 juta, mungkin bisa kita pecah-pecah nih. Misalkan dari 80 juta itu kita ingin nabung 5 juta per bulan. Nah, di situ bisa kita ukur berapa bulan lagi kita akan bisa beli mobil dan tentu ini cenderung akan lebih menenangkan, terukur dan realistis juga gitu loh. Otomatis pembawaan kita juga akan tenang untuk mencapai target-target itu, untuk mencapai keinginan kita. Dan itu juga bukan berarti kalau kayaknya aku nggak akan bisa deh beli mobil gini-gini. Enggak, bukan berarti menghilangkan itu, tapi lebih ke membuat sebuah keinginan ini terpola, tersusun, yang mana targetnya itu bisa dilihat gitu. Progresnya itu bisa terukur. Kemudian selanjutnya adalah prinsip hidup minimalisme. Sebenarnya banyak yang salah paham tentang prinsip ini. Itu bukan tentang kita itu harus seminimalis mungkin, barang-barangnya harus sedikit, apapun harus sedikit, sampai hemat banget sama diri sendiri. Tapi tentang bagaimana kita menyisakan ruang atau space untuk diisi dengan sesuatu yang jauh lebih penting. Jadi kita nggak akan harus mengkompres semua hal yang kita inginkan itu menjadi lebih murah atau lebih sedikit, atau sampai kita itu nggak memperhatikan kualitas atas sesuatu karena kita harus mengkompres sesuatu itu harus sehemat mungkin. Yang mana itu ujung-ujungnya juga akan boncos gitu. Kita akan selalu menginginkan sesuatu yang di atasnya karena yang sebelumnya, karena kita terlalu minimalis yang salah itu tadi, kita malah nggak mendapatkan sesuatu yang benar-benar worth it. Jadi ini tuh bisa dilakukan dengan cara setelah kita mungkin lebih bijak ya untuk mengelola keinginan, untuk bisa memetakan mana barang-barang yang lebih penting, mana keinginan kita yang bersifat jangka panjang, lebih bermakna, kemudian mana barang-barang yang harus dipentingkan lebih dulu urgensinya, kemudian bagaimana kita sebijak itu untuk menggapai keinginan itu atas prinsip-prinsip yang udah aku sampaikan tadi. Mungkin ini saatnya lebih tepat untuk memetakan space-space yang mana space-space yang kosong itu benar-benar diisi dengan sesuatu yang benar-benar penting dengan prinsip minimalisme ini. Jadi lengkap sudah prinsip-prinsip ini yang bisa membuat kita itu lebih mengontrol rasa ingin kita yang mungkin kadang terlalu berlebihan, terlalu nggak masuk akal, atau mungkin terlalu pesimis, terlalu menyerah dan seakan-akan nggak bisa. Sebenarnya semuanya itu bisa dikontrol, yang artinya kita tetap bisa menginginkan sesuatu, menggapai sesuatu, tapi dengan mental kita itu yang tetap aman gitu, dengan target yang bisa terukur, dengan pemikiran yang lebih realistis, which is ini akan berdampak banget sama kehidupan kita, sama bagaimana perasaan kita setiap hari, bagaimana kita menjalani proses untuk menggapai keinginan-keinginan itu. So, mungkin bisa kita praktekkan ya, karena aku selama ini juga mempraktekkan ini sih. Kayak aku ya juga merasa hidup lebih tenang aja. Dan pengalamanku sendiri untuk menerapkan prinsip-prinsip ini, aku merasa ya semua target aku tercapai. Mungkin membutuhkan proses yang gak akan seinstan itu, tapi aku juga gak akan se-burn out itu gitu loh, untuk menggapai semua keinginan aku yang banget. Tapi ujung-ujungnya juga tetap datang gitu loh. Karena yang jelas kita harus tetap berproses. So, aku akan sering banget share-share tentang masalah ini ya, tentang masalah seputar ini, buku-buku yang aku baca dan rekomendasi-rekomendasi buku. Kalau misalkan kamu suka dengan topik ini, make sure untuk subscribe. Bye!